terima kasih buat kesempatan yang diberikan, khususnya untuk pimpinan di tempat ini. Mulai tahun lalu sebetulnya saya itu dioyaki terus gitu ya, tapi biasanya memang kalau hari Senin gini kegiatan saya itu ngajar gitu ya. Jadi saya kerjanya sebagai guru les matematika kimia gitu ya, dari rumah ke rumah, terus ada tempat saya ngajar juga. Jadi mulai sore sampai malam itu memang kegiatannya ngajar. Nah, beruntung sekali hari ini belum banyak yang masuk sekolah karena baru mulai masuk sekolah, jadi saya bisa sedikit atur waktunya ya. Oke, nama saya Tejo. Nama aslinya sebenarnya Teja, gitu ya. Tapi karena orang Surabaya biasanya kan ada Ibu gitu ya. Jadi kebanyakan dipanggil Tejo, ya sudahlah. Yang dimaksud orangnya sama gitu ya. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan kedua. Saya bisa minta tolong siapa ya biasa baca firman? Dio atau siapa? Demikian firman Tuhan. Oh ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Demikian ayat 2 firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin ya. Dua ayat ini merupakan ayat hafalan saya waktu sekolah minggu gitu ya. Jadi saya berasal dari GPPS semenjak sekolah minggu. Jadi saya umur 8 tahun sudah gabung di GPPS Kasuari dulu ya. Mungkin ada yang tahu ya, GPPS Kasuari. Sampai sekarang kalau minggu ya ibadah di tempat ini gitu ya. Jadi yang mau kita ulas malam hari ini, bagaimana kita mengalami sebuah paradigma atau cara berpikir yang berbeda saat kita mengenal pribadi namanya Kristus. Ya, ayat yang pertama tadi disebutkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Sampai situ dulu. Ya, ada kata di awal karena itu, berarti kan ada penyebabnya, betul ya? Penyebabnya berarti di ayat yang sebelumnya ya. Jadi kita buka di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Malam hari ini kalau misalkan banyak ayat-ayat gitu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Boleh bantu? Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Jadi penyebabnya waktu kata karena itu bicara tentang ayat sebelumnya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu ternyata dari siapa? Dari Dia. Yang dimaksud Dia di sini siapa? Dari Tuhan. Dan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus ya. Kemuliaan sampai Nah sekarang pertanyaannya, bagian kita apa? Nggak ada. Betul ya? Nah bagian kita cuma just do it gitu ya. Hanya melakukan saja. Jadi alasan utamanya kenapa kok kita harus mengalami perubahan transformasi pada saat kita sudah menerima Yesus. Karena apa? Ya karena itu asalnya semuanya itu pada saat kita menerima pun itu kita dilayakkan sebenarnya. Karena ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, buktinya apa? Ya orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, gitu kan ya toh.
rekan sekerja kita, mungkin keluarga kita, mereka yang belum percaya sama Tuhan, mau oyai kayak apapun, mau injili kayak apapun, kalau gak Tuhan yang menggerakkan, kalau gak ada Roh Kudus dalam dirinya, percuma, enggak, betul ya. Tapi kalau Roh Kudus itu ada dalam dirinya, dia akan membuat orang itu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba datangin bapak ibu tanya, gerejamu nang di gitu ya, aku ajaan kok. Itu kalau ada Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tanpa Roh Kudus. Jadi berbahagialah kita malam hari ini kalau kita berada di tengah-tengah jemaat di sini, kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi alasannya pertama karena apa? Karena semuanya dari Tuhan. Tidak ada bagian kita sama sekali ya. Oke, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup dulu, baru kudus. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan yang tinggal, saya dulu tinggal di Dapuan Baru ya. Jadi di kampung, tahu ya belakangnya Kebalen gitu ya. Nah, itu kalau tiap hari-hari besar tertentu, saudara-saudara kita yang sekeliling kita gitu ya, sering khususnya di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ya. Idul Adha itu biasanya kita kan hari raya apa? Nah, segala sesuatu yang berhubungan sama korban biasanya adalah berhubungan dengan makhluk hidup yang dijadikan mati. Betul ya? Ya, betul ya. Tapi firman Tuhan malam hari ini ngajarin kita bagaimana kita itu menjadi persembahan atau berkorban sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Jadi artinya apa? Kita itu dikasih pilihan. Kamu itu mau kasih hidupmu sama Tuhan apa enggak? Tapi kalau binatang yang dikorbankan itu sebagai persembahan itu sudah tidak ada pilihan lagi. Mereka cuma taunya mati, tapi kita dikasih pilihan, dikasih kehormatan. Tapi ya persembahannya hidup, terus ada kudus dan jadi ada urutannya ya. Jadi dalam kehendak bebas kita sebagai manusia, ya kita diberikan kesempatan untuk memilih, memberikan bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya itu dengan persembahan yang hidup. Kalau hidup itu kan bisa berbuat banyak. Kalau sesuatu yang mati kan nggak bisa berbuat banyak, betul ya? Kalau hidup kita masih bisa berbuat banyak. Sama tetangga kanan kiri masih bisa, masih bisa ngopo, ya masih bisa ngobrol. Ya, saya itu terbiasa tinggal di kampung sampai hari ini pun saya kalau ketemu siapapun gitu ya, seneng nyapa, gitu ya. Sampai anak saya itu tanya, Papa kenal tak? Namanya siapa? Kadang saya nggak tahu namanya. Pokoknya pernah tahu gitu. Ya, senyuman itu adalah bahasa universal yang semua orang lain bisa terima. Betul ya? Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang nggak suka senyum, yang sukanya cuma cemberut, nah itu perlu dipertanyakan gitu ya. Ini benar-benar Kristen atau keseratan gitu ya. Ya. Jadi kita itu harus punya kebiasaan yang baik. Nyopo. Ya, menyapa, ujung-ujung, ya, gitu ya. Ya, persembahan yang hidup, ya, itu tadi yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terus itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan di gereja, betul ya? Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini yang full time siapa? Ada nggak full time? Full timer nggak ada. Tidak ada ya, semua pekerja ya. Ya, banyak yang pekerja. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu minggu kita ibadahnya berapa kali? Minimal satu kali. Berapa jam? 2 jam. Paling suwe nek ngobrol, ngerumpi dan lain sebagainya ya 3-4 jam lah ya. Selebihnya dari itu kita berada di mana? Di rumah, di pekerjaan, kesibukan yang lain-lain. Nah, ternyata ibadah kita itu yang sebenarnya ya di situ itu. Makanya dinamakan persembahan yang hidup. Jadi di mana hidupmu berada itu jadi ibadahmu yang benar-benar ibadah. Ya, makanya kayak tadi saksi
Bu siapa Bu? Nani. Bu Nani ya, punya mangga dibagi-bagi, ya itu bagian dari ibadah. Orang lain merasakan enggak? Merasakan. Ya. Minta ibu lagi. Enggak. Jadi kekristenan itu diuji pada saat berada di mana? Di lingkungan. Itu baru ketok kekristenan yang benar-benar ini orang Kristen apa enggak gitu loh ya. Ya toh? Tapi kalau kekristenan itu cuma ketok di gereja ya. Cuma ya pulang, nah itu kelihatan aslinya. Makanya kalau Bapak Ibu saudara punya teman yang apa kaya atau punya kenalan hamba Tuhan yang sudah levelnya tinggi gitu ya, punya apa namanya pembantu, kalau pengen tahu kelakuannya tiap harinya tanya sama Pembantu. ya, Ya betul. paling gampang itu. Sore. Ya. Sore gampang. Jadi jangan lihat hamba Tuhannya kayak apa, tanya pembantu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu pengen tahu saya, ya tanya orang terdekat saya, sama siapa? Istri saya, anak saya, ya Allah bapakmu gitu dan dia tujuannya apa? Di rumah senengnya ngerasani wong apa? Enggak, gitu kan ya toh? Tanya. Jadi Tangannya ngomong di face. jadi di marketplace, di lingkungan sehari-hari itu yang paling kelihatan. Ya, kita di gereja nggak bisa ketok, betul ya? Oh, di gereja kusuk. Tutup omah, ngomel-ngomel. Bikin kasus. Ya, bikin kasus. Nah, Ya. itu. Gitu ya. Jadi harus seimbang. Ya, ibadah yang sejati apa? Ya di lingkungan itu. Bapak Ibu Saudara itu ibadah cuma seminggu loh, sekali, 2 kali. Ada yang sampai seminggu 3 hari? Nggak ada ya. Kebanyakan ada. Tapi ada. Kebanyakan. Saya dulu waktu SMP SMA itu kan seneng ikut kegiatan di gereja. Sampai mama saya ngomong, "Wis turunan gereja ini udah mulai." Gitu ya. Waduh sampai gitu ya. Ya apa Senin saya enggak ikut, kadang besuk. Selasa pasti besuk ada, kadang ada pendalaman kitab. Rabu doa malam, Kamis doa syafaat. Jumat latihan musik, Sabtu ibadah pemuda, Minggu pelayanan di BB sana. Jadi wis gak karu-karuan sampai yes itu mau gereja gitu. Nah, saya baru menyadari bahwa kekristenan yang sebenarnya hidup itu berada di tengah-tengah masyarakat ya. Gara-gara firman Tuhan begitu kita masuk lebih dalam, ya ternyata memang yang dimaksud itu kayak gitu. Makanya saya tidak senang ya dipanggil kayak evangelis lah, dipanggil kayak hamba Tuhan, berarti gak suka. Karena apa? Begitu kita dapat label itu, kita ketemu orang, pendeta langsung yang ketemu sama kita itu langsung jaga jarak, langsung mereka pasang selubung, terus tampil apa? Sambil iya tahu beda ketemu hamba Tuhannya gitu tuh. Tapi kalau kita orang biasa gitu kan enak ketemu ya tuh. Halo Pak, halo Bu, ya gitu kan enak loh. Gak perlu embel-embel kayak gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu itu, berapa tahun yang lalu ya, Tante Yanti itu pernah nawarin saya, ayo tak daftar mas sekalian, mumpung di sawahan ini ada apa namanya, PDP tak apa gitu. Diklat. Ya pokoknya gitu nanti kamu keluar ada kartu jabatan gitu ya. Saya ngomong, aku nggak perlu gini tante, soalnya kerjaanku kan bukan di full timer gitu ya. Saya kerjaan di marketplace, jadi saya tidak perlu gini. Pokoknya saya mau belajar firman Tuhan, saya mau belajar melakukan, bagi saya sudah cukup ya. Orang lain mau lihat tentang firman Tuhan ya lihatlah apa yang saya lakukan gitu aja cukup kan gitu ya. Tidak perlu gelare apa? Wentre ya, PDP, PDM, PDAM apa? Ya, yang penting apa? Cara kita berada di marketplace menunjukkan Kristus lewat hidup kita. Jadi mengekspresikan gitu ya. Bagaimana kita apa istilahnya ya?
apa sih? Bagaimana kita membawa diri? Jangan ya. Oke, yang kedua sekarang ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi tujuannya waktu kita sudah melakukan ibadah yang sejati tadi, itu tujuannya apa? Supaya kita itu punya pembaruan pikiran. Di Alkitab itu ada dua kata yang dipakai ya. Jadi ada namanya metanoia, ada namanya metamorfose atau metamorfoe, kayak gitu ya. Jadi kalau metanoia itu adalah perubahan cara pikir, ya, cara pikir, ya, metanoia. Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita mengalami namanya metanoia, perubahan cara berpikir atau pertobatan awal. Ya, oh iya ya, Tuhan itu sudah mati bagi aku, menebus dosaku, aku harus mengikut Dia. Itu metanoia. Tapi kalau metamorfosis, ya, kita dulu waktu sekolah kan pernah diajarin bagaimana ulat kepompong jadi kupu-kupu. Ya, itu perubahan yang sifatnya itu bentuk, betul ya? Jadi bentuk dasarnya itu tidak kelihatan. Kalau asalnya ini kepompong, begitu jadi kupu-kupu kita cukup melihat bentuk yang indah, yang cantik. Nah, itu metamorfose. Ayat yang di sini dikatakan perubahan itu adalah yang dimaksud adalah metamorfose. Jadi bukan metanoia lagi, bukan perubahan pikir. Jadi perubahan yang bentuk, perubahan yang kelihatan. Kalau perubahan pikir itu kan cuma ada di dalam pikiran, di dalam diri, dalam hati kita, gitu ya. Tapi kalau perubahan bentuk itu mengarah kepada sesuatu yang terlihat. Jadi yang dimaksud adalah kita harus mengalami transformasi perubahan yang terlihat. Ya tadi itu ibadah yang sejati ya. Ya, jangan jadi serupa oleh dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Kita sering dengar kata budi. Budi itu artinya apa sih? Kita sering dengar loh ya, dari SD pasti ya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ya. Ya. Sampai sekarang ya, banyak yang pakai namanya Budi. Kalau orang itu dikatakan, oh kamu tidak tahu balas Budi, padahal belum tentu Budi itu bersalah. Maksudnya Budi itu artinya perilaku yang baik. Ya, oleh pembaharuan budimu, pembaharuan perilakumu yang baik. Enak ya Tuhan itu nek ngajarno itu sebenarnya sistematis gitu ya. Jadi kita itu jadi ngerti, oh jadi habis gini ya. Berubah oleh pembaruan budi, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari yang baik, yang berkenan, kemudian yang sempurna. Sempurna itu bukan bicara masalah sesuatu yang nggak ada cacat celahnya, ya. Jadi Alkitab itu tidak pernah ngajarin kita gini, kamu harus sempurna. Coba Matius 5 ayat yang ke-48. Ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kata ini kan kita itu kadang bingung ya. Ya apa caranya kita itu jadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Bingung kita tadi. Wah gak mungkin. Betul ya? Padahal kalau kita lihat ayat itu konteksnya dari bawah kita runtut ke atas lagi. Itu bicara tentang apa sih? Ada yang bisa bantu? Atasnya itu bicara tentang apa sih? Matius 5 ayat 48. Atasnya lagi Pak, bicara tentang apa Pak Wahyu? Tentang kasih terus, tentang apa lagi? Kebanyakan perbuatan, khawatir apa gitu kan, berhubungan sama hidup sehari-hari gitu kan. Ya betul ya. Ya. Jadi maksudnya Tuhan itu gini loh. Kamu naik khawatir atau khawatir?
Ya, kamu nek takut wis gak usah takut, gitu loh. Jadi kebutuhanmu apa itu wis gak usah bingung mikir itu. Ayat-ayat sebelumnya kan itu toh. Nah, kemudian ayat yang ke-48 ngomong, karena itu hendaklah kamu sempurna. Karena itu berarti karena atas-atas itu tadi. Ya, wis gak usah bingung. Hendaklah kamu sempurna. Sempurna yang di sini dipakai kalau bahasa aslinya itu teleos, ya. Artinya itu komplit atau berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi bukan sempurna sih tanpa cacat celah, itu bukan. Artinya komplit